Haleluya, haleluya, haleluya. Shalom Glow Community Medan. Ayo, ayo. Ini shalomnya ini berat, berat. Ini gara-gara akhir bulan ini, mau menuju akhir bulan ini. Saya percaya shalom kita lebih dahsyat lagi, amin. Karena kita percaya kita punya Tuhan yang hebat, Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang siap memberkati kehidupan kita. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Kita berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita. Haleluya. Sekali lagi Bapak Ibu ya. Haleluya. Shalom Glow Community Medan. Shalom GCM. Sekali Yesus, tetap Yesus. Haleluya, haleluya. Kita berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita. Haleluya, haleluya. Sama-sama katakan, saya punya Tuhan yang dahsyat. Saya punya Tuhan yang luar biasa. Sekali Yesus, sekali lagi tetap Yesus. Haleluya. Kita berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita. Haleluya. Sukacita yang dahsyat dan luar biasa dapat menyapa teman-teman, anak-anak Tuhan di tempat ini bersama dengan kita di gereja kita, di rumah kita, Glow Community Medan. Luar biasa. Walaupun hari ini saya dalam pelayanan KKR di luar kota, di daerah, kebetulan hari ini kita sedang ada di Lawakan, salah satu pulau yang ada di Sulawesi Tengah ini. Dan saya percaya benar bahwa kita sedang dibawa Tuhan untuk berjalan dalam penginjilan, sehingga firman Tuhan disampaikan sampai ke ujung bumi. Dan saya percaya gereja kita Glow Community Medan, sekalipun kita masih community, tapi Tuhan telah mempercayakan kepada kita hal-hal dahsyat dan luar biasa. Yang setuju katakan amin. Puji Tuhan. Saudaraku Tuhan, saya selalu katakan kepada Anda bahwa mari kita sama-sama membawa diri kita untuk menjadi kesaksian yang hebat bagi kemuliaan Tuhan. Dan tahun ini adalah tahun percepatan buat kita. Kita dapat melihat bahwa Tuhan sedang membawa kita secara akselerasi bersama dengan Dia. Coba kita lihat pelayanan kita hari-hari ini. Semakin Tuhan percayakan kepada kita hal-hal hebat, hal-hal dahsyat, hal-hal luar biasa. Dan saya percaya ini berkat rohani yang akan turun atas kita semua. Dan saya berdoa dalam nama Yesus, berkat rohani ini akan Anda terima dalam kehidupan Anda, dalam pekerjaan Anda, dalam rumah tangga Anda, dalam kesehatan Anda, bahkan dalam segala aspek hidup Anda. Tuhan akan berkati Anda berlimpah-limpah. Yang setuju berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita. Haleluya, haleluya. Oleh anugerah Tuhan, Bapak Ibu Saudara, kepada Tuhan, kita sudah 6-7 hari sudah ada di Sulawesi Tengah ini. Dimulai dari pelayanan kita di Gorontalo. Di Gorontalo, setelah selesai saya memberkati nikah, dan kemudian saya kembali dengan tim ke gereja, dan kemudian langsung doa sama-sama dan berangkat menuju Jakarta. Sampai di Jakarta jam 8 malam, dan kemudian kami lanjut lagi penerbangan menuju Gorontalo itu jam 4 pagi Bapak Ibu. Saya, Frans dan Bung Niko tidur di airport Bapak Ibu, menunggu waktu berangkat menuju Gorontalo. Dan sampai di Gorontalo di pagi harinya, dan kemudian di malam harinya kita langsung KKR, dan kita melihat lawatan Tuhan yang dahsyat dan luar biasa. Dan paginya Bapak Ibu Saudaraku, pagi besoknya kita melayani di sebuah gereja, yaitu di gereja GPDI yang ada di Gorontalo. Dan kemudian setelah KKR Minggu Bapak Ibu, kita langsung jam 3 sore naik kapal menuju Ampana. Nah, menuju Ampana ini menggunakan kapal laut Bapak Ibu, yaitu kapal tol perintis. Nah, kita seluruh tim, kita ada sekitar 15 orang, bawa barang, bawa logistik. Hati mereka sungguh-sungguh melayani Tuhan dari Light of Blessing Ministry, dan kita sama-sama menuju Ampana. Selama perjalanan itu kita menggunakan waktu 14 jam dari Gorontalo menuju Ampana. Dan puji Tuhan, di atas kapal pun kita bersuka cita Bapak Ibu. Ada yang tidur di dek, ada yang tidur di lantai, ada yang tidur sambil duduk karena so padat kan banyak yang datang. Kemudian kapal penuh, dan kita semua sesuaikan diri, namanya juga pergi pelayanan. Amin. Kita tidak pergi shopping tuh. Jadi semua baku susun seperti ikan asin. Luar biasa. Ada yang tidurnya begini, ada yang tidurnya begini, ada juga yang meler-beler, ada juga yang ngorok. Tapi itulah sukacita dalam pelayanan. Amin, 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 puji Tuhan. Dan akhirnya kita sampai di Ampana. Waktu sampai di Ampana pagi hari, kita langsung pergi ke hotel, dan kemudian drop barang, tim langsung latihan, dan malamnya kita KKR di gereja GPDI Ampana. Wah, luar biasa. Malam itu juga malam yang dahsyat. Kita melihat generasi muda, waduh, jatuh cinta sama Tuhan. Mereka datang menyembah Tuhan, pemulihan terjadi, bahkan kesembuhan. Begitu banyak kesaksian. Kita melihat ada seorang anak kecil Bapak Ibu, sejak lahir tidak bisa bersuara, tidak ada kata-kata ataupun nada keluar dari mulutnya. Dan
pada waktu itu, malam itu Tuhan jamah dia dengan pelan-pelan. Dan saya percaya berangsur-angsur mukjizat itu akan terjadi atas kehidupannya. Setelah itu KKR, besok paginya kita harus berangkat ke satu daerah yang disebut dengan Nail. Nail yang ada di pagi mana, saudara, kita menggunakan mobil dan jalannya juga kurang bagus, masuk ke dalam sebuah desa kecil, saudaraku. Dan malam itu kita KKR, puji Tuhan, dengan menggunakan tenda-tenda bambu. Waduh, ada yang pergi ke lokasi KKR, mereka jalan kaki selama 8 jam, ada yang 6 jam, bahkan ada yang sudah datang 1 hari sebelum hari H. Padahal tempatnya tidak terlalu besar, Bapak Ibu, tapi hati mereka sangat antusias untuk mendengar firman Tuhan. Dan setelah itu, saudaraku, setelah KKR, kita langsung berangkat ke Luwuk, Bapak Ibu. Ke Luwuk dan menggunakan kendaraan mobil, jalan tidak bagus, saudaraku Tuhan. Mobil kita juga kandas. Dan kemudian kita sampai di Luwuk selama 2 jam. Dan malam itu kita beristirahat. Besok paginya langsung kita seluruh tim berangkat ke sebuah gedung yang ada di kota Luwuk untuk persiapan KKR di malam hari. Puji Tuhan, di Luwuk, lawatan Tuhan juga terjadi dengan dahsyat dan luar biasa. Dan besok paginya kita langsung naik kapal menuju Kelakan, Bapak Ibu Saudara Tuhan, dan menggunakan kapal selama 5 jam, Bapak Ibu. Wow, puji Tuhan. Wow, luar biasa. Dan kemudian kita sampai di Kelakan mungkin sekitar jam 5-6 sore. Dan kemudian kita langsung ganti baju, pergi ke penginapan, dan kemudian terbang pergi ke gereja. Dan malam itu ada lawatan Tuhan yang dahsyat dan luar biasa. Puji Tuhan, saya percaya Tuhan terus memberkati kehidupan kita, dan kita akan terus melihat lawatan Tuhan dan pekerjaan Tuhan yang besar bagi kemuliaan Tuhan. Yang setuju katakan amin. Puji Tuhan, haleluya. Kita berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita, haleluya. Dan saya pastikan minggu depan sudah saya ada di Medan, dan kita akan sama-sama terima firman Tuhan yang luar biasa, amin. Saya selalu katakan bahwa tidak terlalu penting kehadiran saya, tetapi kehadiran Tuhan dalam kehidupan kita lewat firman-Nya, itu yang lebih penting. Katakan amin, haleluya. Katakan kiri kanan, kau jangan tidur, bahaya kau tidak bisa bangun lagi nanti. Puji Tuhan, haleluya. Kita masih dalam serial kita, yaitu Jesus is my Lord and my friend. Tuhan itu adalah, Yesus adalah Allah bagiku, dan Dia adalah sahabat bagi kita, amin. Saudaraku diberkati Tuhan, saya percaya bahwa dalam kemegahan Tuhan yang besar, dalam keilahiannya, dalam kekudusannya yang agung, saudaraku diberkati Tuhan, tetapi Tuhan tidak membatasi dirinya dengan kebesarannya, keagungannya, kemuliaan yang besar itu, sehingga kita sulit untuk mencapai kemuliaannya itu, kekudusannya itu. No, benar Tuhan kita mulia, benar Tuhan kita kudus, benar Tuhan kita ajaib, tetapi Dia ingin juga menjadi sahabat buat kita. Dia ingin menjadi sangat intim dengan kita. Dia ingin merangkul kehidupan kita. Bahkan Dia Tuhan yang ingin membawa kita melihat kebesaran dan keajaibannya dalam kehidupan kita. Maka dengar baik, saudaraku Tuhan, ini yang iblis curi dari kita, yaitu hubungan kita dengan Tuhan. Karena dengar baik, pada waktu hubungan kita baik dengan Tuhan, pada waktu relationship kita dengan Tuhan itu berjalan dengan luar biasa, maka dengar baik, Anda akan melihat karya-karya Yesus yang luar biasa itu Allah akan nyatakan dalam kehidupan kita. Kita akan menjadi kesaksian yang besar bagi kemuliaan Tuhan. Kita akan menyaksikan kebesaran Tuhan. Nah, saudara-saudara Tuhan, apa yang iblis rusak? Yang iblis rusak adalah bukan mukjizat kita, bukan kesembuhan, bukan hal-hal baik yang lainnya, tetapi dia merusak sebuah hubungan kita dengan Tuhan. Ketika hubungan ini rusak, maka dengar baik, kita akan sulit untuk mendapatkan perhatian Tuhan. Demikian juga sebaliknya, kita tidak akan mengasihi Tuhan, sehingga kita tidak mengalami hal-hal hebat yang Allah siapkan buat kita. Nah, puji Tuhan, saudaraku baik Tuhan, oleh karena Yesus Kristus, Dia menjadi jalan damai buat kita, sehingga hari ini kita mendapatkan kembali persekutuan dengan Bapa. Dan oleh kasih karunia Tuhan yang luar biasa itu, kita dapat memanggil Dia ya Aba, ya Bapa. Saudaraku Tuhan, itu sehingga kita semakin percaya diri, semakin kita yakin oleh iman bahwa Dia Allah yang besar buat kita, Dia Allah yang mulia buat kita, tetapi Dia juga menjadi sahabat buat kita. Saya berdoa dalam nama Yesus, jemaat Tuhan yang diberkati Tuhan ini, Anda akan menjadi jemaat Tuhan yang terus mengalami Tuhan dan menjadikan Tuhan sebagai sahabat dalam kehidupan Anda. Mari kita buka firman Tuhan kita dalam kitab Yohanes pasal yang ketiga. Kita akan belajar sama-sama, Jesus is my Lord and my friend. Apa yang bisa kita lihat dalam kitab Yohanes ini? Demikian firman Tuhan dalam kitab Yohanes pasal yang ketiga, ayat yang ke-30. Demikian firman Tuhan, Ia harus semakin besar, tetapi aku semakin kecil.
Saudaraku, Yesus harus semakin besar dalam kehidupan kita. Itu sebabnya Yesus akan melakukan perbuatan-perbuatan hebat dalam kehidupan kita. Supaya apa? Supaya orang dapat melihat Yesus dalam kehidupan kita. Katakan amin. Pada waktu Yesus semakin besar dalam kehidupan kita, maka dengar baik, kita akan terus mengalami keserupaan dan disempurnakan di dalam kuasanya. Katakan yes, haleluya. Siapa yang datang dari atas adalah di atas semuanya. Anda bisa lihat, saudaraku, Yesus yang datang dari atas, dia di atas semuanya, sehingga kita tidak takut akan hidup ini. Iman percaya kita kepada dia membuat kita tidak ragu, karena kita yakin bahwa dia datang dari atas, dia mengatasi semuanya. Sama-sama katakan, dia mengatasi semuanya. Sama-sama katakan, dia mengatasi masalah saya. Sama-sama katakan, dia mengatasi persoalan saya. Sama-sama katakan, dia mengatasi keterbatasan saya. Katakan amin. Saudaraku dekat Tuhan, siapa yang datang dari atas, di atas semuanya. Siapa yang berasal dari bumi, termasuk pada bumi dan berkata-kata dalam bahasa bumi. Siapa yang datang dari surga adalah di atas semuanya. Puji Tuhan Bapak Ibu. Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang datang dari atas. Apa artinya? Dia dapat mengatasi segala sesuatu, sehingga iman kita pada Tuhan tidak dapat digoyahkan oleh keadaan apapun. Mestinya begitu. Kenapa kita tidak memiliki Tuhan yang hanya diam saja? Kita tidak menyembah patung, kita tidak menyembah gunung-gunung, tapi kita menyembah pribadi yang datang dari atas, yang dapat mengatasi segala-galanya. Nah, Anda bisa bayangkan Bapak Ibu Saudara, ketika Anda terus membiarkan iman Anda dan hati Anda, mata Anda tertuju kepada pribadi yang di atas, maka dengar baik, engkau akan mengalami perkara-perkara hebat dalam hidup Anda. Itu sebabnya firman Tuhan mengatakan, pikirkan perkara-perkara yang di atas. Ketika Bapak Ibu Saudara terus memikirkan perkara-perkara yang di atas, ketika ada masalah, ada persoalan, ada tantangan hidup, dalam pergumulan hidup yang sedang Anda lalui, Anda mengarahkan hati dan pikiran Anda untuk memikirkan perkara-perkara yang di atas. Saya percaya kuasa yang dari atas akan mengurapi kita, memampukan kita, sehingga kita akan terus menjadi orang-orang yang lebih daripada pemenang. Kita berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Firman Tuhan mengatakan bahwa ia memberikan kesaksian tentang apa yang dilihatnya dan yang didengarnya, tetapi tak seorang pun yang menerima kesaksiannya itu. Orang-orang dunia tidak bisa menerima Yesus. Kenapa? Karena mereka tidak memiliki roh anak di dalam diri mereka. Tetapi dengar baik, hari ini, kalau 2000 tahun yang lalu Yesus ditolak, tetapi hari ini ada Roh Kudusnya di dalam hati kita, sehingga Yesus sangat mudah untuk masuk dalam kehidupan kita. Roh Kudus dalam kehidupan kita akan memampukan kita untuk dapat melihat Tuhan sebagai pribadi yang begitu mengasihi kita, sehingga Yesus dapat bersama-sama dengan kita. Kebersamaan Yesus inilah dalam kehidupan kita. Dia inginkan kita menjadikan dia sebagai Allah, dan di dalam kealahannya dia juga mau kita menjadikan dia menjadi sahabat bagi dia. Kita berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita. Haleluya, haleluya. Yesus adalah sahabat yang bisa mengerti keadaanmu. Yesus adalah sahabat yang mengerti situasimu. Yesus adalah sahabat yang tidak akan pernah membicarakan engkau dari belakang. Teman-temanmu, kau cerita sama dia, kau curhat sama dia, sebentar dia ceritakan sama orang. Walaupun perkataan di awal, jangan bilang-bilang ya. Jangan bilang-bilang. Lalu kemudian nanti dia sama sebelahnya, lu tahu gak sih Butet? Tapi jangan bilang-bilang ya. Kemudian si Wati ngomong lagi sama si Upik, tahu gak sih Butet? Tapi jangan bilang-bilang ya. Akhirnya apa? Satu kota. Satu kota tanpa malam. Satu kota tahu semua. Kenapa? Manusia terbatas. Tapi ada satu pribadi yang tidak pernah membicarakan engkau kemana-mana, yaitu pribadi yang disebut dengan Yesus, Tuhan dan Raja kita. Dia adalah Allah kita, dia adalah Alfa dan Omega, dia adalah Yehova Rafa, dia adalah El Gibor, dia adalah Zaireh buat kita. Dia Tuhan yang sanggup mengangkat kehidupan kita. Dia tidak hanya sekedar mendengar tentang kita, dia tidak hanya sekedar mendengar keluhan kita, tetapi dia Tuhan yang sanggup menyelesaikan setiap persoalan kita. Haleluya. Kita berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita. Haleluya, haleluya. Siapa yang menerima kesaksiannya itu, ia mengaku bahwa Allah adalah benar. Saudara Tuhan, jelas firman Tuhan mengatakan bahwa siapa yang menerima kesaksiannya itu, ia mengaku bahwa Allah adalah benar. Kita dapat melihat Allah itu nyata. Kapan? Pada waktu Yesus merefleksikan dirinya dalam diri kita. Kita dapat melihat impartasi Allah.
akan terus terjadi dalam kehidupan kita. Dan pada akhirnya kita akan mudah menyaksikan bahwa Tuhan itu ada, Tuhan itu nyata. Orang lain akan berkata, oh itu kamu omong kosong, oh itu bohong, oh itu semua hanya dongeng. Saudara Tuhan, apalagi di zaman now ini, banyak sekali kesaksian-kesaksian yang mencoba untuk menggeser iman percaya kita. Yang seperti yang saya katakan tadi di awal, iblis berusaha untuk apa? Terus merusak hubungan kita dengan Bapa. Saudaraku Tuhan, dengar baik. Dengar baik. Tuhan akan melakukan keajaiban-keajaiban di luar nalar kita, di luar kemampuan kita. Supaya orang tahu bahwa perbuatan tersebut hanya satu pribadi yang dapat melakukannya, yaitu hanya Tuhan dan Raja kita. Kita berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita. Haleluya. Keadaan apa yang mustahil bagi Anda? Mungkin hari ini engkau masih belum punya keturunan. Sudah menikah sekian lama tapi Anda masih belum memiliki keturunan. Percayalah, Allah sanggup melakukan yang terbaik buat Anda. Mungkin engkau sedang menghadapi sebuah persoalan keuangan di mana Anda melihat secara kemampuan Anda bahwa you cannot do that, you can survive. Tapi dengar baik, kau punya sahabat, yaitu Yesus Kristus, yang akan siap mengeluarkan Anda dari jebakan-jebakan utang yang mengikat kehidupan Anda. Mungkin kau berkata, Pak Pendeta, hidup saya telah hina. Saya adalah seorang anak gadis yang broken home. Saya sudah melakukan hubungan seks dengan pacar saya, sepertinya hidup saya hina. Ya udah, hancur saja hidup saja. Saya ini aja. Saya tidak perlu lagi mencari Tuhan. Dengar baik, bulu yang terkulai tidak akan dipatahkannya, sumur yang mau padam tidak akan dipadamkannya. Saudaraku, demikian juga Tuhan, Dia akan mengasihi kita selama-lamanya. Dia punya kasih yang besar yang dapat mengampuni kehidupan kita. Dosa kita merah seperti kermiji, Tuhan akan putihkan seputih bulu domba. Kita berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita. Haleluya. God is my God. Benar Dia Tuhan yang besar, benar Dia Tuhan yang mulia, benar Dia Tuhan yang agung. Tapi Dia Tuhan yang inginkan kita menjadi sahabat baginya. Jesus is my Lord and Jesus is my friend. Saudara kata Tuhan, Tuhan rindu dekat dengan kita. Dia dekatkan dirinya dengan kita dengan kesaksian-kesaksian hebat yang Dia lakukan buat kita. Dia akan menyentuh setiap area kehidupan kita yang rusak. Dia akan memulihkannya sehingga kesaksian itu, keadaan itu menjadi sebuah kesaksian untuk kemuliaan Tuhan. Sama-sama kita katakan, terima kasih Tuhan Yesus. Kita berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita. Haleluya. Yang ke-34. Sebab siapa yang diutus Allah, Dialah yang menyampaikan firman Allah. Karena Allah mengaruniakan rohnya dengan tidak terbatas. Itu sebabnya saudaraku Tuhan, Roh Kudus turun atas kita. Yesus mengutus Roh Kudusnya atas kita, bagi kita. Supaya apa? Supaya kita mudah terkoneksi dengan Dia. Supaya dalam segala sesuatu kita dapat datang pada Dia, menceritakan segala keluh kesah kita, menceritakan setiap keadaan-keadaan kita. Bahkan Dia menjadi pribadi yang sanggup menolong kehidupan kita. Makanya Yesus dikenal sebagai apa? Sahabat buat kita. Benar Dia Allah, benar Dia Tuhan, benar Dia punya keagungan, benar Dia Allah yang kudus. Tetapi Dia tidak membatasi dirinya untuk kita tidak dapat mengalami Dia. Itu sebabnya Dia memberikan kepada kita Roh Kudusnya. Sama-sama katakan Roh Kudusnya. Roh Kudusnya untuk apa? Supaya kita mudah terhubung dengan Dia. Supaya kita dapat mengalami kasih-Nya, mengalami kuasa-Nya, dan mengalami hal-hal besar dari rencana Tuhan yang telah Ia siapkan buat kehidupan kita. Itu sebabnya dalam segala hal, biarkan dirimu dipimpin oleh Roh Kudus. Kita tidak hanya sekedar dipenuhi oleh Roh Kudus, tapi biarkan dirimu dipimpin oleh Roh Kudus. Karena pada waktu kita dipimpin oleh Roh Kudus, apa yang mustahil bagi kita, apa yang tidak mungkin bagi kita, maka dengan baik kita akan melihat perkara-perkara dahsyat yang Tuhan siapkan buat kita. Yang suci katakan amin. Haleluya. Ayat berikutnya saudaraku Tuhan, Bapa mengasihi anak dan telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya. Bapa mengasihi anak dan telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya. Ayat 36. Konsentrasi di ayat berikutnya 36. Barang siapa percaya kepada anak, ia beroleh hidup yang kekal. Yang suci katakan amin. Saudaraku diberkati Tuhan. Itu sebabnya saudaraku, Tuhan mau kita menjadi sahabat buat Dia. Supaya apa? Supaya kita dapat menikmati kehidupan kekal yang dimiliki olehnya. Itu sebabnya Yesus berkata bahwa aku adalah jalan kebenaran dan hidup. Barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan boleh hidup yang kekal. Benar. Itu sebabnya di ayat ini, barang siapa percaya kepada anak, ia beroleh hidup yang kekal. Saudaraku, buat apa kita punya segala-galanya? Buat apa kita punya ketenaran, punya nama baik? Kita memiliki harta yang banyak, tetapi kita tidak masuk ke dalam kehidupan kekal bersama dengan Kristus. Saudaraku, dengar baik. Yesus kita adalah Tuhan yang tidak terbatas di dalam kasih-Nya.
Yesus kita adalah Tuhan yang tidak terbatas di dalam kuasanya. Yesus kita adalah Tuhan yang tidak terbatas dalam kebesarannya, dalam keagungannya, dalam pertolongannya. Dia adalah Allah yang besar, yang sanggup melakukan keajaiban bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Yang setuju katakan amin. Di pagi hari ini mari kita terus ingatkan diri kita bahwa kita punya Tuhan yang besar. Kita masih punya Tuhan yang besar. Maka yang terbaik firman Tuhan katakan, tetapi barang siapa yang tidak taat kepada anak, resikonya di sini, ia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah tetap ada di atasnya. Saudara Tuhan, dengar baik-baik. Mari kita setiap kita untuk dapat hidup bersama dengan Kristus, menjadikan Kristus sebagai Tuhan dan Raja dalam kehidupan kita. Saya katakan tadi kepada Anda bahwa Tuhan kita adalah Tuhan pada dasarnya pribadi yang tidak terbatas. Dia tidak terbatas dalam kebesarannya, kasihnya, kuasanya, tidak terbatas dalam pertolongannya, tidak terbatas juga dalam berkat-berkatnya. Bahkan dengan baik, dia juga Tuhan yang tidak terbatas untuk mendengarkan setiap keluh kesah kita. Bahkan dia juga tidak terbatas untuk selalu mendidik kita dan mengajarkan kita supaya kita hidup dan terus hidup berkenan di mata Tuhan. Yang setuju katakan amin. Jesus is my Lord. Dia adalah Tuhan bagi kita. But Jesus is my friend. Tapi dia juga Tuhan yang menjadi sahabat buat kehidupan kita. Dia adalah sahabat yang memberikan kepada kita kehidupan yang kekal. Seorang sahabat yang mengorbankan dirinya untuk mati sebagai ganti kita. Dia sahabat yang telah dihina supaya kita dimuliakan. Dia adalah sahabat yang telah disakiti supaya kita disembuhkan. Dia adalah sahabat kita yang telah diremukkan supaya kita diangkat kembali ke dalam kemuliaan. Dia adalah sahabat bagi kita yang telah disiksa supaya kita dapat dimerdekakan dari segala kutuk dosa. Dia adalah sahabat. Itu sebabnya dalam program kita, dalam tema bulanan kita adalah Jesus is my Lord and my friend. Dia Tuhan bagi kita, tapi dia sahabat. Dia sahabat yang menyerahkan sepenuhnya hidupnya untuk kita. Saudara berkata Tuhan, saya rindukan jemaat Tuhan untuk dapat mengalami pengorbanan sahabat sejati kita itu Yesus. Supaya pengorbanan Yesus ini mengakibatkan kita terus mengalami kuasa kasih-Nya. Dan pada akhirnya kita akan hidup dalam kuasa kemenangannya. Kita berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Saudaraku, kalau Tuhan kita membawa kita dalam kepastian, Dia Tuhan yang akan membawa kita dalam kepastian hidup. Saya katakan tadi kepada Anda di awal bahwa Dia Tuhan yang pasti menolong kehidupan kita. Kenapa? Karena Dia tidak terbatas di dalam kuasanya. Dia pasti menolong kehidupan kita karena Dia tidak terbatas di dalam kasih-Nya. Dia Tuhan yang pasti menolong kehidupan kita karena Dia tidak terbatas di dalam kebesarannya. Dia Tuhan yang pasti menolong kehidupan kita karena Dia tidak terbatas dalam kesabarannya. Sekalipun kita masih ngeyel, sekalipun kita masih terus lari-lari di hadapan Tuhan, tetapi Dia Tuhan yang tidak terbatas di dalam kesabarannya. Dia pasti menunggu kita. Dia pasti menolong kehidupan kita. Dia Tuhan yang tidak terbatas. Itu sebabnya Dia pasti memberkati kehidupan kita. Yang sudah dikatakan amin. Saudaraku Tuhan, mari berjalan bersama dengan Kristus. Karena Dia Tuhan yang tidak akan pernah membatasi dirinya untuk kita terus mengalami kuasa kasih-Nya. Saya rindukan jemaat Tuhan yang saya layani di tempat ini, di Glow Community Medan ini, House of Worship and Revival. Mari setiap hari kita berjalan dalam kuasa kasih Tuhan, supaya kita terus mengalami janji-janjinya Tuhan. Saya tidak katakan bahwa Anda akan terus diberkati Tuhan, tetapi saya akan katakan kepada Anda akan dipelihara oleh Tuhan. Amin Bapak Ibu. Berkat tidak menjadi tujuan kehidupan kita, tapi kita tahu ketika Yesus menjadi Tuhan buat kita, Dia menjadi sahabat bagi kita, maka saya percaya Dia Tuhan yang akan pelihara hidup kita. Amin. Dia Tuhan akan jamin kehidupan kita akan berjalan dalam kemenangannya. Dia Tuhan yang akan membawa kita melihat hal-hal hebat. Apa yang mustahil bagi kita menjadi mungkin bagi Dia. Kenapa? Karena bagi Tuhan tidak ada kuasa pun yang dapat membendungnya untuk dapat melakukan kebaikannya, kasih-Nya dalam kehidupan kita sebagai ciptaan yang dikasihinya. Kita berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita. Haleluya, haleluya. Nah saudara Tuhan, firman Tuhan mengatakan kepada kita bahwa barang siapa percaya kepada anak, ia beroleh hidup yang kekal. Barang siapa yang tidak taat kepada anak, ia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah tetap ada di atasnya. Saudara Tuhan, mari saya mengajak kita jemaat Tuhan Glow Community Medan untuk selalu mempercayai Tuhan dalam kehidupan kita dan mempercayai Dia sebagai satu-satunya Tuhan bagi kita. Namun Dia juga Tuhan yang menjadi sahabat buat kita. Nah saudara berkata Tuhan,
Kalau dia Tuhan jadi sahabat buat kita dan dia Tuhan yang menjadi Allah buat kita, maka dialah Yesus yang membawa kepada kita kepastian. Kepastian apa yang Tuhan bawa kepada kita? Yang pertama, dia memberikan kepada kita kepastian jaminan di bumi dan di sorga. Saudaraku, ini yang perlu kita pahami, bahwa Yesus tidak hanya sekedar menyelamatkan kita di atas kayu salib, tetapi dia juga Tuhan Yesus yang akan menjamin kehidupan kita selama kita ada di muka bumi ini. Dia akan pelihara kita, dia akan menjagai kita, dia akan melindungi kita. Bahkan dia akan melindungi kita sampai kita masuk dalam kehidupan kekal. Itu sebabnya Yesus naik ke sorga untuk menyediakan tempat buat kita. Artinya apa? Bahwa di dalam Kristus ada kepastian di bumi dan di sorga. Saudaraku yang Tuhan, jangan hanya gara-gara sesuatu kita meninggalkan iman percaya kita. Khususnya untuk adik-adik muda. Jangan gara-gara kamu punya pacar beda agama dan akhirnya Anda meninggalkan Yesus. Come on. Terlalu hina hidup kita. Terlalu bodoh kita kalau kita meninggalkan Yesus demi kepentingan kita. Dengar baik. Ketika engkau menyerahkan hidupmu sepenuhnya dalam Tuhan, maka dengar baik, engkau akan melihat pertolongan Tuhan. Dia pasti menolong kita. Bahkan dia membawa kita sampai ke dalam kekekalannya. Yang setuju berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita. Amin. Saudara-saudara Tuhan, mungkin hari ini Anda sedang dalam keadaan sakit. Dan mungkin penyakit Anda begitu berlarut-larut dan Anda belum melihat mujizat Tuhan sepertinya. Dan akhirnya Anda terbawa arus dengan perkataan orang lain untuk pergi ke dukun. Dan akhirnya apa yang terjadi? Anda pergi ke dukun untuk mendapatkan kesembuhan. Come on. Ini kan disebut dengan cinta Tuhan. Ini kan disebut dengan mengasihi Tuhan. Bukankah Yesus begitu mengasihi kita? Percaya benar, dia Tuhan yang pasti menolong kehidupan kita. Dia menjamin kehidupan kita di bumi seperti di surga. Yang kedua, Yesus is my Lord and my friend. Dia Yesus yang pasti apa? Memelihara kehidupan kita. Saudaraku, pemeliharaan Tuhan sempurna buat kita. Percayalah. Firman Tuhan katakan berkat Tuhan yang menjadikan kita kaya, susah payah tidak akan menambahinya. Orang benar dipeliharanya, pada waktu tidur diberkatinya. Yang sudah katakan amin. Dia yang pelihara kita. Langit dan bumi ini dalam kuasa kasih-Nya. Burung di udara dia pelihara, rumput di lalang dia pelihara. Tapi hidup kita lebih daripada itu, dia akan pasti pelihara. Kita berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita. Jangan takut terhadap hari esok. Sebab hari esok ada kepastian. Makanya setiap hari mari kita terus belajar menyerahkan hidup kita pada Tuhan. Dan kita mengalami kuasa karya salib Yesus oleh iman kita untuk dapat menerima bahwa Tuhan akan terus memelihara kehidupan saya. Arahkan pandangan kepada Tuhan. Benar, kita terbatas dalam finansial kita. Tapi dengar baik, kamu akan bisa sekolahkan anak kamu sampai ke luar negeri. Kamu akan bisa sekolah dan menyelesaikan semuanya. Perkuliahan dapat selesai. Mungkin kamu berkata, oh Tuhan kok bisa ya? Aduh Tuhan, saya kan punya gaji kecil. Oh Tuhan, sebagaimana ya anak-anak saya bisa jadi orang hebat ya? Saya kan hanya orang-orang biasa. Benar, kita terbatas. Benar, kita orang biasa. Benar, mungkin ada kekurangan-kekurangan dalam kehidupan kita. Tapi kita punya sahabat yang siap mengangkat nilai kehidupan kita. Bahkan dia meletakkan nilai hidupnya di dalam kita, supaya dunia dapat memandang kita mulia, karena ada kemuliaan Tuhan dalam kehidupan kita. Kita berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita. Haleluya. Sama-sama katakan, Tuhan pelihara hidup saya. Yes, Tuhan adalah yang membawa kepastian. Dia pasti pelihara kehidupan kita. Yang pertama tadi, dia Tuhan yang menjamin kehidupan kita di bumi seperti di surga. Yang kedua, dia Tuhan yang akan pelihara hidup kita. Adik-adik muda, percaya benarlah, ketika engkau menyerahkan hidupmu di dalam Tuhan, Tuhan akan pelihara hidupmu. Bahkan dia telah menyediakan jodoh yang terbaik bagimu. Haleluya. Haleluya. Kalau ngomong jodoh langsung Bapak Ibu Saudara Tuhan, dia Tuhan akan pelihara keluarga kita. Dia akan pelihara anak-anak kita. Saya percaya Bapak Ibu, apapun kondisi kita hari ini, dia Allah yang sanggup membawa Anda melihat keajaiban yang besar. Dan persiapkan dirimu untuk dapat melihat ini, sebab ini akan menjadi kesaksianmu tentang Tuhan yang hebat, yang telah memberkati engkau dan akan terus memberkati engkau dan memulihkan engkau. Kita berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita. Haleluya. Yang ketiga Bapak Ibu Saudara Tuhan, dialah Tuhan bagi kita. Jesus is my Lord and my friend. Dia adalah Allah buat kita dan sahabat buat kita. Apa artinya? Dia Yesus yang pasti, yang pertama, dia jamin hidup kita. Yang kedua, dia pelihara hidup kita. Yang ketiga, dia Tuhan yang pasti buka jalan. Haleluya. Buka jalan untuk setiap persoalan dan pergumulan kita. Saudaraku, diberkati Tuhan, Tuhan tidak membiarkan Musa mati di tengah-tengah laut merah yang ada di depannya, dan di belakangnya ada Firaun yang mengejar mereka. Kelihatannya jalan tertutup, kelihatannya tidak ada solusi. Orang Israel mulai menghakimi Musa.
Engkau membawa kami matikah ke padang gurun ini? Kembalikan kami ke Mesir. Lebih baik kami jadi budak dan memakan makanan sisa makanan dalam kerajaan. Saudara, Anda bisa bayangkan posisi Musa pada waktu itu. Di belakang ada berita yang mengatakan bahwa Firaun datang dengan kekuatan besarnya untuk mengejar mereka, menghabisi mereka. Tapi Musa tetap tenang, karena dia tahu bahwa Tuhan yang memilih dia, Tuhan yang mengangkat dia untuk memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir menuju tanah Kanaan. Dia tetap berserah dalam kendali Tuhan, karena dia tahu sekalipun dia melihat di depan mata ada laut terbentang luas, tapi dia lebih mengarahkan imannya kepada pribadi, yaitu Allah itu sendiri yang sanggup menolong kehidupannya. Dia tahu dia punya Allah yang tidak membiarkan dia di tengah-tengah badai itu. Saudara, apa yang terjadi ketika Tuhan mengatakan kepada Musa, Musa angkat tongkatmu, dan tiba-tiba laut terbelah. Saudaraku dari Tuhan, apa artinya? Jesus is my Lord and my friend. Dia Yesus yang membawa kepastian. Kepastian apa? Dia Tuhan yang pasti buka jalan dalam kehidupan kita. Apa yang menjadi pergumulanmu hari ini? Apa yang menjadi persoalanmu hari ini? Saudaraku, mari serahkan segala kekhawatiranmu kepada Tuhan, dan Dia akan bertindak. Puji Tuhan. Kita berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita. Haleluya. Saya percaya kita semua di Glow Community Medan ini akan berjalan dalam percepatan-percepatan ilahi. Dan kita akan melihat kebesaran-kebesaran Tuhan yang besar. Kita yakin percaya Dia Tuhan yang Allah, yang sanggup menolong kehidupan kita, karena Dia Allah bagi kita dan sahabat buat kita. Yang pertama, Yesus adalah sahabat buat kita, dan Dia adalah Allah buat kita yang membawa kepastian. Kepastian yang pertama, Dia menjamin kehidupan kita di bumi sampai di sorga. Di bumi seperti di sorga. Bahkan tidak hanya di bumi, tapi kita juga akan dibawa masuk ke dalam kerajaan sorga. Yang kedua, ya Tuhan yang pasti pelihara kehidupan kita. Apa artinya? Kita tidak perlu takut, kita tidak perlu khawatir, karena Tuhan akan cukupkan kebutuhan kita. Ada amin Bapak Ibu? Haleluya. Yang ketiga, Dia Tuhan yang buka jalan buat kita. Apapun keadaan Anda hari ini, jangan tinggalkan Tuhan. Dia adalah solusi untuk setiap persoalan kita. Dia adalah solusi untuk setiap apa yang sedang kita lalui dan sedang apa yang sedang kita kerjakan. Dia tidak akan pernah meninggalkan kita, karena Dia adalah sahabat bagi kita. Dia teman buat kita. Dialah Allah Immanuel, selalu bersama-sama dengan kita. Haleluya. Kita berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita. Haleluya, haleluya. Dan yang poin yang keempat dan yang kelima, haleluya, akan disampaikan oleh hamba-hamba Tuhan di tempat ini. Haleluya. Kita berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita. Haleluya, 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 haleluya.